hal apa aja yang harus dilakukan. Hello guys, welcome back to SB Channel. So in this video kita akan membahas bagaimana supaya channel kita cepat buat dimonetisasi. Soalnya banyak banget sih teman-teman gua, banyak juga subscriber yang komen dan DM di Instagram bagaimana bisa channel ini cepat dimonetisasi. Terus kemudian hal apa aja yang harus dilakukan dan hal apa aja yang harus dihindari. Oke, yang pertama yang pasti kita harus menentukan tema konten yang akan kita buat ya. Soalnya pengalaman gue pribadi pas pertama kali membuat konten di YouTube, gue kan kontennya campuran ya, kadang ada sinematik, kadang ada video reaction, kadang ada video tutorial. Nah dari situ sempet gue mikir kenapa ya konten-konten yang gue upload sama sekali gak ada kemajuan. Sempat berpikir apa yang salah gitu, padahal gue udah berusaha buat upload video yang benar, kemudian terus uploadnya sering, tapi ternyata hal itu gak membuahkan hasil. Sampai akhirnya karena iseng waktu WFH kemarin ya, waktu WFA gue iseng bikin video tutorial mengenai edit video aesthetic, dan boom, di video itu langsung viewersnya banyak banget. Kalian bisa lihat ya, viewersnya sampai sekarang ini sekitar 126 ribuan, dan ini menjadi viewers terbanyak dibandingkan video yang lainnya. Dan ternyata yang gue pikir sistematika atau statistik dari YouTube itu, kalau misalnya kita fokus dalam satu konten, maka konten yang selanjutnya pasti di-up atau direkomendasikan ke penonton yang menyukai konten ini. Contohnya gue konten ini yaitu video tutorial. Ternyata setelah gue upload mengenai video tutorial, banyak juga yang nonton. Dan ketika gue upload video di luar itu, yang nontonnya minim banget. Kadang cuman puluhan, bahkan cuma ratusan doang. Tapi kalau misalnya gue upload konten mengenai tutorial, itu bisa sampai 20.000 viewers atau bahkan bisa lebih. Jadi intinya dalam mengelola channel kita harus upload konten itu konsisten ya. Tentukan dulu tema apa yang mau kita suguhkan di channel YouTube kita. Jadi kalau misalnya campuran, mungkin YouTube juga bingung ya, soalnya pasti YouTube itu menggunakan sistem komputer ya buat merekomendasikan video yang penonton suka. Jadi kalau bisa kita konsisten, otomatis kalau misalnya konsisten, nanti video yang kita upload akan direkomendasikan ke penonton yang menyukai konten yang kita buat. Dan yang selanjutnya banyak banget ya youtuber pemula yang melakukan sub for sub. Jadi sub for sub itu kayak gue minta subscribe nih ke satu orang, terus dia minta subscribe balik, atau sebaliknya dia yang minta subscribe buat dia, kemudian gue subscribe balik ke dia. Sebenarnya itu mungkin sah-sah aja, tapi kalau misalnya keseringan takutnya malah disangka spam. Jadi bukan murni karena konten kita, tapi karena support segitu. Jadi mungkin aja sistem komputer di YouTube itu mendeteksi bahwa itu adalah spam, dan itu bisa menyebabkan channel kita susah buat dimonetisasi. Jadi itu harus banget dihindari ya teman-teman semua, karena takutnya kalau misalnya kita sub meskipun udah 1000 subscriber dan ternyata terdeteksi oleh YouTube-nya itu adalah spam, nanti malah susah buat mengajukan monetisasi. Kemudian yang selanjutnya hal yang harus dihindari juga adalah kita spam komen di video orang. Misalnya ada satu video ya yang banyak banget komentarnya, terus kita spam komen di setiap video yang banyak viewersnya. Misalnya, ayo subscribe channel gua, nanti gua subscribe balik. Begitu seterusnya, misalnya di 5 video atau bahkan lebih, itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah spam juga, karena kita terlalu sering
lakukan komentar di video orang lain dengan konteks yang sama, yaitu meminta subscriber. Pokoknya intinya yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita konsisten ya sama konten yang kita buat. Jadi kita harus satu tema. Kalau misalnya kalian tentang vlog, berarti harus vlog dulu semua. Kemudian kalau misalnya tentang tutorial, berarti harus kalian tutorial dulu semua. Tapi rekomendasi gue pribadi, kalau misalnya kalian pemula di YouTube, kalau bisa jangan dulu langsung terjun ke dunia vlog. Karena apa? Kalau misalnya kita langsung terjun ke dunia vlog, otomatis kan yang nonton juga apa sih, dia siapa sih, pasti ditindak pikiran penonton kayak gitu, dia siapa sih, vlog tentang apa sih, males nontonnya. Nah otomatis kalian pasti juga pernah gitu ya, misalnya kalian nonton vlog orang yang belum terkenal, terus kita nggak tahu siapa gitu, pasti malas buat nonton. Kecuali kalau misalnya kalian udah terkenal ya, kayak selebgram atau mungkin tiktokers atau mungkin artis, itu pasti menarik buat ditontonnya karena mereka udah terkenal pada dasarnya. Jadi harus dihindari konten vlog itu. Sebenarnya yang paling recommended banget kalau misalnya kalian pemula di YouTube itu video tutorial sih. Soalnya pasti orang lain kan banyaknya nyarinya misalnya tutorial edit video, otomatis yang muncul misalnya video kita. Mau gak mau, meskipun kita gak terkenal, mereka pasti nonton videonya karena mereka pasti ingin bisa melakukan tutorial edit video itu. Sebenarnya gampang-gampang susah sih, jadi kalian harus konsisten aja buat upload, kemudian konsisten di satu konten yang berubah-ubah. Soalnya seiring berjalannya waktu yang gue rasain juga, gue konsisten di satu tema, yaitu mengenai video tutorial. Ternyata subscriber itu datang sendiri tanpa kita minta. Jadi gue juga kerasa sih awalnya itu 1000 subscriber itu sekitar 3 bulanan, dan setelah 1 bulannya gue bisa dapat 1000 subscriber lagi. Dan sekarang ya sebenarnya channel ini juga masih kentang sih, sekarang subscribernya baru 2200. Tapi kalau misalnya buat youtuber pemula ini lumayan sih, awal yang baik lah ya. Oke, thank you banget buat teman semua, semangat buat kalian yang ingin menjadi content creator. Soalnya gue rasain sendiri sih ini gak mudah sama sekali, apalagi kalau misalnya kalian lagi kerja atau mungkin ada kesibukan lain, nyempetin buat konten aja itu udah good job banget sih, bisa membagi waktu antara kerjaan dan bikin konten. Soalnya gue ngerasa sendiri ini bukanlah hal yang mudah. So kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, bisa langsung ajukan aja di kolom komentar. Pokoknya kita saling dukung aja. Kemudian thank you juga buat teman-teman semua yang udah dukung channel ini. Buat teman-teman, mungkin teman-teman gue pribadi, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp aja, atau misalnya teman-teman semua bisa langsung DM aja ke Instagram ke @yayansofian_. Nanti gue balas DM kalian satu persatu. Oke, thank you for watching. Pokoknya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. YST pamit, see you di next video, bye.